Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahri Rahmadi dari Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen dakwah dan program gerakan jamaah dakwah jamaah dalam Muhammadiyah. Nah, yang pertama, apa itu gerakan jamaah dan dakwah jamaah Muhammadiyah? Gerakan yang dimaksud dalam rangka gerakan jamaah dan dakwah jamaah di sini adalah suatu usaha perserikatan Muhammadiyah melalui anggotanya yang tersebar di seluruh dunia maupun tanah air untuk secara serempak, teratur, dan terencana meningkatkan keaktifannya dalam membina lingkungan ke arah kehidupan yang sejahtera lahir dan batin. Nah, pengertian jamaah adalah suatu bentuk kehidupan bersama sekelompok orang yang tujuannya membina hidup berjamaah. Nah, pengertian sekelompok orang yang dimaksud adalah sekelompok keluarga yang tempat tinggalnya saling berdekatan, tidak membedakan golongan, baik agama, status sosial, maupun mata pencarian. Nah, kelompok itu oleh sekelompok kecil anggota Muhammadiyah yang ada di dalamnya diusahakan dalam terwujud suatu kehidupan yang sejahtera, lahir dan batin bagi segenap anggota kelompok sehingga merupakan satu kesatuan kehidupan bersama dan serasi yang selanjutnya dapat menyumbangkan kemampuannya untuk ikut serta membangun bangsa dan negaranya. Sekelompok anggota Muhammadiyah yang mengambil inisiatif itu disebut inti jamaah, yang membentuk dirinya sebagai potensi penggerak kelompok atau grup dinamis. Alasan untuk menempatkan diri sebagai inti jamaah bagi anggota Muhammadiyah ini lain karena didorong oleh rasa tanggung jawab sebagai muslim yang melaksanakan ajaran agamanya sebagai ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, niat untuk membentuk jamaah adalah semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak dikerjakan untuk menyusun kekuatan politik atau golongan. Tidak pula untuk kepentingan pribadinya. Kesejahteraan hidup adalah milik dari kepentingan bersama bagi setiap orang, setiap keluarga maupun setiap kelompok. Nah, jamaah sebagai bentuk kehidupan bersama tidak selalu harus dimulai dengan membentuk organisasi jamaah yang nyata. Titik berat gerakan ini adalah menyebar dan mengembangkan ide hidup berjamaah. Bentuk organisasi jamaah tidak boleh dipaksakan, akan tetapi pengelompokan anggota Muhammadiyah menjadi inti jamaah menjadi sarana yang paling dekat untuk capai oleh persyarikatan. Dengan melalui pertemuan dan lain sebagainya, ini inti jamaah melangkahkan kakinya untuk memperkasai hidup berjamaah di lingkungan tempat tinggalnya ataupun maupun lingkungan tempat tinggal terdekat. Nah, kalau situasi dan kondisi setempat mengizinkan, melangkah lebih jauh untuk mewujudkan jamaah sebagai lembaga sosial yang terbukti memang dikehendaki dan dibutuhkan masyarakat yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengertian hidup jamaah. Pengertian tentang hidup jamaah. Hidup jamaah seperti yang dijelaskan yang tadi bisa tumbuh dan berkembang dengan sendirinya, apalagi bisa teratur dan berencana mudah kita duga. Manusia sebagai makhluk sosial yang secara fitrahnya harus hidup berkelompok karena saling membutuhkan, tetapi manusia disifati sebagai makhluk individual yang terjadi dari jiwa raga yang tak terpisahkan. Dengan cipta, rasa, dan karsanya itu memiliki kemampuan untuk membebaskan dirinya dari ikatan lingkungannya, walaupun hanya dalam hatinya. Oleh karena itu, sifat egoistis mementingkan diri sendiri sering lebih menonjol dan sifat sosialnya. Dari pokok pangkal pikiran ini, kita mudah menduga bahwa hasrat untuk hidup berjamaah tidak bisa tumbuh dan berkembang sendiri. Harus ada sekelompok kecil di tengah-tengah kelompok yang lebih besar yang membentuk dirinya menjadi inti kelompok. Inti jamaah mengajak untuk hidup sejahtera, membina kebaikan, dan menjauhkan kemungkaran. Hidup berjamaah harus didakwahkan, tetapi tidak cukup hanya dengan khutbah-khutbah di masjid atau ceramah-ceramah di dalam pengajian-pengajian. Hidup berjamaah harus diperkasai mubalik. Inti jamaah dan umat yang didakwahi calon jamaahnya harus merupakan satu pernyataan hidup bersama. Apa yang didakwah si mubalik ini, baik materi maupun sasarannya, baik langsung maupun tidak langsung, akan menyangkut dan mengenai pribadi si mubalik.
Oleh karena itu, sistem dakwah dalam rangka menimbulkan hidup berjamaah ini disebut dapat dirumuskan ada beberapa. Nah, tujuannya adalah menumbuhkan dan membina hidup berjamaah, yaitu hidup bersama yang serasi, rukun, dan dinamis. Yang kedua, menumbuhkan dan membina hidup sejahtera, yakni hidup yang terpenuhi kebutuhan lahir dan batin bagi segenap warga jamaah. Yang terakhir, kesemuanya itu untuk mengantarkan warga jamaah dan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada bangsa dan negara, serta kemaslahatan manusia pada umumnya. Untuk materi, yaitu bidang pendidikan, menumbuhkan kesadaran dan memberikan pengertian tentang mutlak perlunya pendidikan bagi anak-anak dan generasi muda, khususnya pendidikan agama, untuk menjadi pegangan hidup dan kehidupan di masa depan. Yang di bidang sosial, membina kehidupan yang serasi antara keluarga yang satu dengan yang lainnya, saling tolong-menolong, dan bantu-membantu mengatasi kesulitan yang sedang dialami oleh anggota jamaahnya, menghilangkan sifat egois dan menutup diri. Di bidang ekonomi, berusaha mencegah kesulitan ekonomi penghidupan yang dialami oleh anggota jamaah yang lainnya dengan membantu permodalan, mencarikan pekerjaan, membantu sembako, atau bersedekah. Nah, di bidang kebudayaan, membina budaya yang tidak bertentangan dengan Islam sebagai sarana atau alat dakwah, mengikis, menghindarkan pengaruh kebudayaan yang merusak dan mampu merusak bangsa. Bidang hukum, membina kesadaran dan memberikan pengertian tentang tertib hukum untuk kebaikan bersama dalam kemasyarakatan, melaksanakan dan mempraktikkan ajaran-ajaran agama Islam yang berhubungan dengan muamalah duniawiyah. Bidang hubungan luar negeri, solidaritas, menumbuhkan rasa setia kawan, simpati terhadap sesama umat Islam, khususnya umat manusia umumnya sedang mengalami musibah, penderitaan, penindasan, dan sebagainya. Nah, metodenya adalah dakwah jamaah dilaksanakan oleh sekelompok kecil warga jamaah, yaitu inti jamaah, yang ditujukan pada kelompok jamaahnya. Inti jamaah ini bertindak sebagai penggerak kelompok yang merencanakan, melaksanakan, dan menilai langkah-langkah materi dakwahnya. Dakwah jamaah menggunakan teknik-teknik pembinaan masyarakat development. Sifatnya, dakwah jamaah dilaksanakan atas nama pribadi masing-masing mubalik. Dakwah jamaah bersifat informal, artinya tidak mengikatkan dirinya kepada instansi atau lembaga manapun. Instansi atau lembaga masyarakat yang ada menjadi tempat menyalurkan kegiatan warga berjamaah. Nah, sini akan menjelaskan tentang inti jamaah. Inti jamaah dari anggota muda saat ini jamaah terdiri dari sekitar 3-7 orang dari pria dan wanita. Ruang gerak satu inti sekurang-kurangnya meliputi satu rukun, yaitu RT, seluas-luasnya meliputi satu kampung atau dukuh. Tugas inti jamaah dalam melaksanakan dan merencanakan dakwah jamaah serta dinilai hasil-hasilnya untuk langkah perubahan. Yang terakhir, inti jamaah di satu keluarga saling mengkoordinir dan menyelaraskan kegiatan menjadi satu unit gerakan jamaah. Nah, organisasi jamaah adalah organisasi yang informal dalam arti tidak terikat dan bertanggung jawab kepada organisasi lain. Organisasi ini lahir sebagai proses yang wajar dan kebutuhan kelompok masyarakat di suatu tempat sebagai akibat dari suksesnya dakwah jamaah yang dilaksanakan oleh inti jamaah. Organisasi jamaah tidak dapat dipaksakan adanya. Nama jamaah itu sendiri tidak mutlak harus dipergunakan, sekiranya justru akan menghambat pengertian hidup berjamaah. Nah, demikian yang dapat saya jelaskan dari materi yang saya sampaikan. Bila ada kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.